Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin roti, ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku nggak seberapa, puasa sunatku nggak seberapa, ilmuku nggak seberapa, amalku nggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu, biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang ustaz ceramah, tanda husnul khatimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang nggak ada, semprot. Biar disangka orang ustaz mati husnul khatimah. Kan itu maksudnya. Nggak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut, mati enggak. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat keluar dari masjid, wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum.
Allah yang akan menilai perbuatanmu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati. Untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini? Gimana kalau kita buat pengajian? Nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan ruh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitabnya Al-Musnad, disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya. Lalu ruh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Dia masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Salatnya pun di FB. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu salat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Nauzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh yang paling lengkap. Kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, roh. Kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustadz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustadz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya nggak percaya dengan hadis nih Pak Ustadz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada? Padahal dia belum dihisab. Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustadz Somad, ya azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustadz, seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya nggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya, itu DP-nya.
Nanti setelah hisab dia akan dapat cashnya lagi. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa nggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal kiamat. Berarti dia nggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini nggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1,5 jam di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang.